Namaku Nara, seorang konselor muda yang dulu juga pernah merasa rapuh. Pernah duduk diam di sudut kamar, mencari jawaban di antara air mata dan doa-doa yang tak bersuara. Aku tidak selalu harus tahu harus bagaimana, tapi aku percaya tak ada luka yang terlalu sepi untuk disembuhkan, dan tak ada cerita yang terlalu kecil untuk didengar. Di balik layar ini ada cerita, bukan hanya soal views atau likes, tapi tentang bertahan, tentang jadi ruang aman meski cuman lewat layar. Itulah kenapa aku mulai bicara lewat layar, lewat konten, lewat keheningan yang kubagi menjadi makna. Karena mungkin dari balik layar ini ada yang sedang butuh teman, butuh diyakinkan bahwa kamu gak sendirian. Kenal sebagai konselor muda nih ya, yang juga aktif bikin konten. Apa sih yang kamu rasain dari proses itu? Jadi gini, awalnya tuh aku cuma pengen berbagi aja, karena kan semuanya pasti pernah merasa kesepian sendirian Ya, gitu betul kan. banget. Nah, aku pernah di fase itu. Terus aku lihat satu video konseling gitulah. Nah, dari pas aku lihat video itu, aku jadi pelan-pelan tuh pengen berubah gitu. Jadi pengen merubah hidupku gitulah. Kayaknya aku bisa deh kayak gitu kan. Terus akhirnya aku mencoba buat edukasi gitulah awalnya ya, cuman sharing-sharing aja gitu. Terus juga nggak expect kalau bakalan rame videonya gitu kan. Nah, dari situ aku mulai muncul pikiran, oh mungkin ini bisa jadi pertolongan kecil gitu buat followersku gitu kan. Nah, setelah aku nge-share kata-kata itu, mulai banyak yang kirim DM. Terus isinya tuh biasanya tuh gini, makasih ya Kak Nara, berkat Kak Nara aku jadi berani buat cerita ke konselor gitu. Aku jadi berani buat cerita ke teman aku gitu kan. Terus pas baca DM-nya tuh rasanya kayak priceless. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 itu Allah berfirman kayak gini, Allah gak akan membebani kita melebihi dari apa yang kita mampu. Jadi aku berharap itu videoku ini jadi sebuah pengingat kecil. Mungkin satu videoku bisa menyelamatkan satu hari seseorang itu. Terima kasih banyak nih Kak Nara sudah mau berbagi. Semoga makin banyak nih anak muda yang sadar bahwa peduli itu bisa lewat berbagai cara di era digitalisasi ini. Baik, terima kasih kembali buat Kak Dira. Semoga makin banyak juga buat konselor muda yang berani menyuarakan dan berbagi ilmunya di platform-platform digital sebagai ruang Kini pendidikan. aku di sini, Oke, sampai jumpa. bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai teman seperjalanan. Membawa suara kecil dari hati seorang konselor muda yang ingin menjadikan dunia digital tempat yang sedikit lebih hangat. Selamat datang di Mental Corner, sebuah ruang tenang untuk pulih bersama. Halo guys, ketemu lagi di live aku Mental Corner. Hari ini aku open question nih buat kalian semuanya yang mau nanya-nanya seputar mental health. Hai Kak, apa ini ya? Kak, aku lagi banyak kegiatan yang benar-benar padat nih. Apakah aku harus melepaskan semua kegiatannya, Kak? Loh, jangan dong. Kan kalian yang pilih kegiatannya. Kadang aku juga ngerasa kosong,
Tapi aku ingat, dulu saat aku ngerasa kosong, aku juga ditolong oleh orang lain. Sekarang, giliranku yang jadi penolong dan pengingat untuk orang lain. Duh, pusing banget pokoknya kalau kerja tuh. Jadi gini, kalian tuh kena yang namanya burnout. Nah, burnout itu bukan berarti kalian memakai, aduh aku kerja gini kok wis capek, aku kerja gini kok wis pusing. Bukan guys, tapi itu tanda sinyal kalau tubuh kalian tuh butuh istirahat. Tubuh kalian dan pikiran kalian tuh butuh istirahat. Yang pertama, gimana sih caranya mengatasinya? Yang pertama, kalian tuh harus, ya kan enggak? Kalian tuh harus kenali kondisi burnout kalian dulu. Kalian work life-nya harus balance, nggak cuman work terus, ya pusing. Habis itu di sela-sela work, kalian juga harus ngelakuin hobi atau aktivitas yang lain. Kayak misal pas pulang kerja itu kan, aku tak sekalian jogging gitu. Biasanya naik KRL, jalan ke stasiun KRL, gak usah naik Gojek. Itu bisa mengurangi stres dan beban kalian. Yang ketiga, jaga keseimbangan hidup kalian. Kalian itu harus work-life balance, semuanya harus balance. Gak work tok, ya ngelunda sih. Terus kalian tuh harus Mental corner ini bukan tempat yang sempurna, tapi semoga ia bisa jadi pelabuhan kecil bagi hati-hati yang kelelahan, bagi pikiran yang bising, dan bagi jiwa yang sedang belajar pulang. Ingatlah, setiap rasa sakit bukanlah hukuman, tapi panggilan untuk kembali menyadari bahwa kamu dicintai, kami diizinkan merasa, dan kamu berhak untuk sembuh. wah ternyata banyak banget kontenku, banyak banget yang komen positif. Kak Nara makasih ya, Kak Nara suka banget kontennya. Jika dunia terasa terlalu gaduh, tutup matamu sejenak dan izinkan hatimu bicara. Aku butuh tenang, aku butuh istirahat, dan aku butuh Tuhan. Aku tahu kamu lelah, tapi kamu juga tangguh. Dan Allah tahu persis letak batasmu, bahkan sebelum kamu menyerah. Kini aku di sini. Bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai teman seperjalanan. Membawa suara kecil dari hati seorang konselor muda yang ingin menjadikan dunia digital tempat yang sedikit lebih hangat. Selamat datang di Mental Corner, sebuah ruang tenang untuk pulih bersama.